Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan tugas di mata kuliah Dasar Analisis Algoritma. Kami dari kelompok 2. Kemudian sebelum masuk ke penjelasan, kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Hanan Amar, dengan NIM 2124 10 10 30 60. Kemudian ada Nadifiah Putri Sirani, NIM 2124 10 10 30 70. Dan yang terakhir, Satria Cahya Kusuma, NIM 2124 10 10 30 96. Ya, mungkin lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk ke soal nomor pertama. Nah, soal nomor pertama ini, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, dan C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita disuruh membuat algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Langsung ke jawaban nomor pertama. Di sini kita membuat sebuah variabel fungsi yaitu yang bernama segitiga underscore siku. Kemudian diisi dengan parameter A, B, dan C. Nah, tujuan dari algoritma ini yaitu memeriksa sebuah sisi pada segitiga apakah termasuk sisi siku-siku. Nah, di siku-siku segitiga itu kan ada tiga sisi, ada A, B, C. Nah, kemudian di antara ketiga tersebut kita akan mengecek yang mana yang termasuk dalam sisi siku. Kemudian input dari program ini adalah bilangan integer A, B, dan C. Outputnya itu jika sisi segitiga tersebut merupakan sisi siku-siku, maka akan mengeprint true. Kemudian jika bukan akan false. Kemudian kita buat tiga variabel. Di sini ada sisi A sama dengan A kuadrat, sisi B itu sama dengan B kuadrat, sisi C itu sama dengan C kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena rumus dari segitiga siku-siku atau Pitagoras itu untuk mencari sebuah sisi itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, dan sebaliknya gitu. Sisi A ini yang tadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka return true. Kemudian sisi A ditambah sisi C sama dengan B akan true. Kemudian jika sisi B ditambah sisi C itu sama dengan sisi A, return true. Oh iya, karena sebelumnya kan rumus Pythagoras itu ada yang dikurang ya untuk mencari C yang ini nih. Harusnya ini dikurang. Nah, karena eh, sisi miringnya ini tidak diketahui, maka ini semuanya ditambah gitu. Nah, kita karena belum jelas sisi miringnya, jadi otomatis semuanya ditambah. Kita lanjut ke nomor 2. Buatlah algoritma untuk mencari range. Range itu selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Kemudian nyatakan algoritma tersebut dalam bentuk pseudocode. Oke, seperti yang tadi kita harus buat sebuah fungsi. Di sini parameternya dalam bentuk array ya. Di sini array dari indeks ke 0 sampai dengan uh, bilangan yang paling terakhir indeksnya itu n-1. Tujuan dari ini kita menghitung selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Kemudian inputnya otomatis bilangan integer, outputnya ya hasil dari uh, selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil dari sebuah array. Kemudian sebelum kita melakukan selisih, kita harus mencari dulu mana bilangan yang paling besar dalam array dan juga mana bilangan yang paling kecil. Untuk mencari bilangan yang paling besar, di sini menggunakan variabel Maxval, di mana A indeks 0 ini dimasukkan ke variabel Maxval. Jika array-nya ini belum habis, yang for i ini,
Nah, di situ akan melakukan pengecekan satu persatu angka yang di dalam array. Jadi akan dibandingkan gitu. Nah, sampai perbandingannya ketemu dari array tersebut yang paling besar. Nah, kalau sudah ketemu yang paling besar, maka akan disimpan ke dalam max file ini. Kemudian yang min file itu kebalikannya, kita mencari bilangan yang terkecil dari sebuah array, sama for i ini untuk panjang array-nya, kemudian kita bandingkan bilangan satu sama lainnya sampai benar-benar ketemu yang paling terkecil. Kemudian eh, ketika sudah ketemu akan masuk ke return min value. Oh ya, ini ada yang kurang ya, harusnya eh, setelah setelah ditemukan max file dan min file-nya, eh, otomatis programnya akan seperti ini, max value hasil range itu sama dengan max file dikurang min file. Ini bukan sama dengan sih, panah harusnya. Nah, nanti akan ketemu. Nah, ini hasil range-nya ini nanti return hasil range. Nah, otomatis nanti nanti akan muncul untuk range-nya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin akan lanjut ke soal berikutnya aja. Ini dihapus dulu. Oke, soal nomor 3, kita diberi sebuah pseudocode, kemudian kita disuruh trace isi variabel dari algoritma max element dengan input A 2,3,1,7,8 ini array-nya. Kemudian jelaskan apa yang dicari dengan algoritma max element. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini kita trace atau tracking alur dari algoritmanya. Pertama-tama kita mengeksekusi baris pertama dulu. Baris pertama itu yang Maxwell ini. Nah, dari sebuah array itu, si indeks ke nolnya ini ditetapkan atau dimasukkan ke variabel max array. Nah, jadi, sorry, bukan max array, max value. Nah, kemudian sudah dimasukkan, kemudian kita akan mengeksekusi baris kedua. Nah, baris kedua itu perulangan yang dimana jika satu sampai dengan indeks berapa banyaknya dari array ini belum habis, itu maka akan melakukan perulangan sampai paling ujung ini, sampai 8 ini. Nah, kemudian dicek jika indeks ini, indeks yang pertama kita cek itu indeks 1. Indeks 0 nggak dicek karena indeks 0 sudah masuk ke max value tadi. Nah, kemudian dibandingkan dengan max value, indeks pertama itu kan 3. Nah, 3 ini dibandingkan dengan 2, otomatis 3 lebih besar. Nah, jika lebih besar, itu memenuhi, maka si 3 tadi akan masuk ke variabel max file atau ditetapkan sebagai max file yang terbaru. Nah, kemudian setelah 3 tadi true, program akan balik lagi ke nomor 2 karena di dalam array ini belum habis. Lanjut ke indeks yang kedua, indeks kedua. Nah, indeks kedua ini bilangannya yaitu 1, kemudian dibandingkan seperti tadi, iya, max value-nya tadinya sebelumnya 2, kemudian karena yang tadi sebelumnya true, maka 3 itu akan menjadi max value yang terbaru. Kemudian dibandingkan, apakah 1 itu lebih besar dari 3? Nah, di sini otomatis jawabannya false ya. Nah, karena false itu tidak memenuhi syarat dari ini yang baris ketiga ini, maka otomatis baris bawahnya tidak akan dijalankan. Kemudian melakukan perulangan lagi balik ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita lanjut cek lagi. Tadi indeks kedua ya, sekarang indeks ketiga. Nah, indeks ketiga ini bilangannya berupa 7, kemudian dibandingkan lagi.
apakah 7 itu lebih besar dari 3? Nah, karena lebih besar, true. Memenuhi syarat, otomatis akan melanjutkan ke line keempat, baris keempat. Nah, yang max value ini. Nah, 7 tadi ditetapkan ke dalam variabel max value. Kemudian masuk lagi ke baris kedua ya, untuk mengecek yang terakhir ini indeks keempat. Nah, indeks keempat yang ini 8. Nah, masuk ke baris ketiga, dibandingkan lagi apakah 8 itu lebih besar dari 7. Karena benar atau true, nah, maka akan melanjutkan ke baris keempat. Sorry, ini baris keempat, bukan kedua ya. Nah, baris keempat, nah karena true, eh, otomatis max value-nya akan menjadi 8 gitu. Nah, max value yang terakhir ini 8 karena di array-nya sudah habis, sudah tidak ada indeks lagi. Setelah dicek, maka otomatis akan lanjut ke ini return value. Nah, jadi akan muncul uh, print atau output dari program ini yaitu 8. Oke, ini itu untuk nomor 3. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Satria. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini kita diminta untuk trace isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Input matriks tersebut adalah yang ada tabel di sini, yaitu 2, 6, 5, 5, 7, 4, 2, 2, 4, 9, 5, 4, 5, 4, 10, 5, 7, 3, 3, 5, dan 6, 7, 8, 7, 9. Lalu jelaskan apakah yang dicari dengan algoritma Enigma tersebut. Jadi di sini uh, ada pseudocode-nya, yaitu dengan nama algoritma Enigma dengan 0 n-1, 0 n-1. Di sini kita input A matriks A 0-1, 0-1 sebagai bilangan asli. Dan di sini ada perulangan untuk for i, di mana 0 adalah n-2 di seluruh variabelnya. Lalu ada for j i plus 1 to n-1 sampai terakhir. Jadi variabelnya nanti sampai terakhir akan dicek satu-satu. Di sini adalah untuk melakukan pengecekan. Lalu jika setelah dicek, jika A yang I, J tersebut tidak sama dengan matriks A, J, I, maka akan mereturn false. Jika hasilnya tidak sama, maka akan mereturn false. Dan jika hasilnya sama, maka akan mereturn true. Jadi sebagai contohnya di sini, contohnya itu yang akan dicek variabelnya adalah di sini adalah kolom kedua baris pertama dan baris kedua kolom pertama. Kolom kedua baris pertama dan kolom ke-1 baris kedua, yaitu 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 di sini akan dicek apakah hasilnya sama dengan apakah hasilnya sama atau tidak. Maka akan mereturn yang false. Hasilnya tidak sama. Jika hasilnya sama, contohnya yang 5 dan 5 itu yang ke baris 3 kolom 1 dan kolom 3 baris pertama, kan itu nilainya sama 5 dan 5. Maka hasilnya nanti akan bernilai true. Lalu dan selanjutnya itu akan dicek dengan I plus 1 tadi. Dengan J yang I plus 1. I plus 1 maksudnya adalah ini diceknya itu berurutan, selalu berurutan sampai terakhir. Sampai batas akhirnya yaitu n-1. Di mana n-1 tersebut adalah kalau yang di ini contohnya di nomor 1 yang di sini n-1
satunya itu adalah di garis terakhir. Dan itu akan dicek satu-satu sampai habis. Setelah sampai nomor 4 di sini sampai 7 dan 5. Itu akan dicek semua dengan kode pseudocode yang tadi untuk dicari hasilnya sama atau tidak. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya adalah bagian yang mentrace isi variabelnya berdasarkan baris yang dieksekusi. Jadi seperti yang tadi di baris pertama, jadi kita memiliki array dengan jumlah variabel 5. Dengan i-nya yaitu 0, lalu n-2-nya 3. Dan j-nya tersebut 0, n-1-nya 4. Jadi sistemnya itu kita masuk dulu, pertama-tama kita masuk ke perulangan yang awal. Lalu kita masukkan nilai 0 tersebut di i sama dengan 0 tadi, kita masukkan ke dalam variabel j. Setelah itu, setelah baris satu tersebut dieksekusi, lalu kita selanjutnya yang baris kedua, akan masuk ke baris yang kedua, di mana j-nya sudah bernilai 1. Lalu j-nya bernilai 1 karena setelah kita masuk ke perulangan yang kedua, itu akan memasukkan nilai i plus 1 ke variabel j. Maka j-nya tersebut akan bernilai 1 seperti pada tabel di sini. Jadi saat j-nya sudah bernilai 1 tersebut, kita sudah bisa melakukan eksekusi baris yang ketiga. Di mana baris ketiga ini adalah kita mulai masuk ke percabangan yang 0,1. Yang tadi adalah 0,1 itu nilainya adalah 6. Dan matriks 1,0 nilainya 4. Itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau 4 dan 6 tadi nilainya tidak sama. Maka karena nilai operasi tersebut tidak sama, maka akan operasi tersebut bisa dikatakan memenuhi syarat. Lalu selanjutnya di baris yang keempat, yaitu tadi adalah mereturn false. Mereturn false kalau operasi tersebut memenuhi syarat, yaitu tidak sama dengan. Karena nilainya berbeda, yaitu 6 dan 4, maka nilai tersebut tidak memenuhi, operasi tersebut memenuhi syarat dan akan mereturn nilai false. Jadi di sini nilainya adalah false untuk matriks A 0,1 dan 1,0. Terus selanjutnya adalah, lalu kita kembali lagi ke perulangan yang awal di baris 1. Kita di sini kita tadi sudah masukkan nilai 0. Dan di perulangan yang selanjutnya ini, kita akan memasukkan nilai 1 ke variabel j-nya. Lalu setelah kita masukkan angka 1 di variabel j, kita masuk ke perulangan yang kedua dan memasukkan nilai i plus 1 ke variabel j tersebut. Karena kita sudah masukkan nilai 2 tersebut ke dalam j-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mengeksekusi baris ketiga. Di mana baris ketiga tersebut adalah sesuai namanya tadi i plus 1 ya. Jadi indeksnya itu tambah 1 terus sampai indeks terakhir. Diceknya satu-satu ya, urut. Dan untuk selanjutnya indeksnya adalah matriks A-nya 1,2 yaitu bernilai 2 dan matriks A dengan 2,1 yang nilainya adalah 4. Jadi maksudnya adalah baris ke-1 kolom kedua dan baris kedua kolom ke-1-nya 2 dan 4 tidak sama dan maka operasi tersebut bisa dikatakan memenuhi syarat. Dan selanjutnya di baris yang selanjutnya di baris yang keempat, di situ akan mereturn nilai false karena sudah syarat bahwa 2 dan 4 itu tidak sama hasilnya. Ya, mungkin seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Di sini kita memiliki beberapa soal ya. Di sini ada 6 soal, yaitu soal yang pertama ada sigma n plus 3
operasi 4. N plus 1 dengan batas bawah I sama dengan 3. Lalu operasinya adalah I plus 5. Lalu nomor 3 adalah sigma N-1 dan batas bawah I sama dengan 0. Kita akan membahas soal yang nomor 1. Next. Nah, di sini soal nomor 1, pertanyaannya adalah sigma dengan batas atas N plus 3 dan batas bawah I sama dengan 3 dengan operasi 4. Jadi kita hanya tinggal menggunakan rumus N-1 plus 1 dikali C. Dengan N dan M tersebut adalah 3. Karena batas bawahnya itu 3, jadi kita pakai 3. Lalu min 3 plus 3 plus 1 kali 4. Dan hasilnya kita dapat hasil dan 4 kali 1, 4N plus 4. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana pertanyaannya adalah N plus 1 dan batas bawah I sama dengan 3. Lalu operasinya adalah I plus 5. Jadi di sini kita menggunakan rumus, yaitu kita memecah terlebih dahulu. Yaitu kita pisah dengan sigma dengan operasi I, terus sigma dengan operasi 5 kita pisah dulu ya. Lalu kita menggunakan rumus N plus 1 terus kurung N plus 1 plus 1 per 2 ditambah N plus 1 min 3 per 1 dikalinya. Prosesnya itu 5. Terus masukkan N plus 1, lalu kita jumlahkan N plus 2 per 2 ditambah N min 1 kali 5. Jadi konstanta. Kita akan mendapatkan N kuadrat, yaitu adalah dikali N, lalu N kali 2, 1 kali N, dan 1 kali 2. Kita mendapatkan hasil N kuadrat per N plus 2. Per 2 ditambah, itu ketikkan 5 kali N dikurangi 5 kali 1. Dan mendapatkan hasil 5 kali N dan 5 kali 1. Lalu kita jumlahkan, kita gabungkan dengan cara untuk menyamakan penyebut, kita kalikan, kita bagi 2 5N min 5 tersebut. Karena bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Jadi hasilnya mendapatkan 10N min 10 seperti itu. Jadi sudah mendapatkan hasil N kuadrat plus 3N plus 2 plus 10N min 10. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja dengan hasilnya, yaitu N kuadrat plus 13N dikurangi 8 per 2. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu dengan soal sigma batas atas N-1 dengan batas bawah I sama dengan 0, I plus 1 dalam kurung pangkat 2. Nah, pertama yaitu ngejabarin yang di sini yaitu I plus 1 kuadrat. Nah, di sini dijabarin menjadi I kuadrat plus 2I plus 1. Nah, setelah itu yang sigma dengan batas atas N-1 dengan batas bawah I sama dengan 0 itu dikalikan ke sini. Dikalikan satu-satu, habis itu menghasilkan ini. Menghasilkan sigma N-1 dengan batas bawah I sama dengan 0 dikali I kuadrat plus sigma batas atas N-1 batas bawah I sama dengan 0 2I ditambah sigma dengan batas atas N-1 batas bawah I sama dengan 0 1. Selanjutnya yaitu dijabarkan lagi, yaitu yang sigma, mohon maaf, konstanta di sini itu dipindah ke depan untuk mempermudah pengerjaan, yaitu yang pertama yaitu yang I kuadrat ini masuk ke rumus 3, yaitu N dalam kurung N plus 1
dikali 2N plus 1 per 6. Dan di sini, ini masuk ke manipulasi rumus kedua, yaitu 2 dikali N plus 1 per 2. Dan di sini masuk ke rumus 1, yaitu N min M plus 1. Nah, setelah itu, setelah rumus ini dituliskan, yaitu tinggal masukin aja ke rumus yang sudah ditulis, yaitu N-1 dikali N, 2 dalam kurung N-1 plus 1 per 6. Nah, di sini 2 dikali N dalam kurung N-1 per 2 plus N. Nah, di sini 2 dicoret. Terus N-1 dikali N, 2N ini dikali ke sini, 2N min 2. Terus ditambah N kuadrat min N. Dan menghasilkan ini. Selanjutnya yaitu N min 1 dikali N, yaitu N kuadrat min N. Selanjutnya dikali 2N min 1. Nah, di sini itu disamakan penyebutnya jadi 6, yaitu menghasilkan 2N pangkat 3 min 3N kuadrat plus N plus dalam kurung 6N kuadrat min 6N plus 6N. Nah, di sini selanjutnya yaitu dibagi. Nah, habis itu dan menghasilkan 2N pangkat 3 min 3N kuadrat plus N per 6. Next. Nah, selanjutnya pada nomor 4 yaitu terdapat soal sigma dengan batas atas N dan batas bawah J sama dengan 1, 2J 2 pangkat J plus 1. Konstanta 2 ini dipindah ke sini, ke depan sigma, untuk mempermudah pengerjaan. Nah, jadinya 2 sigma dengan batas atas N, batas bawah J sama dengan 1, dan di belakangnya yaitu ada J 2 pangkat J plus 1. Nah, setelah itu, 2 ini, mohon maaf, ini 2 pangkat 1 ya. Terus setelah itu ini 2 dikali 2. Nah, masuk sini 4. Nah, hasilnya itu 4 sigma batas atas N dengan batas bawah J sama dengan 1, J 2 pangkat J. Setelah itu masuk ke manipulasi rumus 6, yaitu menjadi 4 dikali N-1, 2 pangkat N plus 1 plus 2. Next. Selanjutnya pada nomor 5 yaitu terdapat sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, sigma N, batas bawah J sama dengan 1, I plus J. Nah, setelah itu ini dikalikan ke sini, ini dikali ke sini, dan juga ini dikali ke sini. Jadi, N sigma I sama dengan 1, I plus J, N sigma J sama dengan 1, mohon maaf, I plus J. Selanjutnya yaitu dijabarkan lagi, ini dikalikan I, dan ini dikalikan ke J. Dan ini juga menghasilkan sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1I, plus sigma N, batas bawah I sama dengan 1J, dikali N sigma J sama dengan 1I, plus N sigma J sama dengan 1J. Selanjutnya yaitu masuk ke manipulasi rumus kedua semua, karena bentuknya sama.
yaitu rumusnya N dalam kurung N plus 1 per 2, dan seterusnya, yaitu terus setelah itu ini dikali satu-satu. Jadi N dikali N dikali 1, seterusnya seperti itu. Dan menghasilkan nilai ini. N kuadrat plus N per 2 plus N kuadrat plus N per 2 dikali dalam kurung N kuadrat plus N per 2 plus N kuadrat plus N per 2. Selanjutnya, dijumlah menjadi 2N kuadrat plus 2N. Yang ini juga 2N kuadrat plus 2N. Selanjutnya yaitu mengalihkan keduanya, yaitu 2N kuadrat dikalikan 2N kuadrat, yaitu 4N kuadrat. 2N kuadrat dikali 2N, 2N kuadrat dikali 2N kuadrat, 2N dikali 2N, dan penyebutnya juga dikali, yaitu 4. Nah, menghasilkan seperti ini, 4N pangkat 4 plus 8N pangkat 3 plus 4N pangkat 2 per 4. Nah, semuanya ini dibagi dengan 4 dan menghasilkan N pangkat 4 plus 2N pangkat 3 plus N pangkat 2. Next. Selanjutnya nomor 6 yaitu ada soal N sigma J sama dengan 1, N sigma I sama dengan 1, I kuadrat. Sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali, karena ini masuk ke rumus yang sebelumnya, yaitu dimasukin jadi N dikali N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Selanjutnya yaitu ini turun menjadi N. Nah, selanjutnya ini dikali ke sini 2N, N dikali 2N, N dikali 1, 1 dikali 2N, 1 dikali 1. Dan hasilnya N dalam kurung 2N kuadrat plus 3N plus 1 per 6. Selanjutnya yaitu mengalihkan N ini ke dalam kurung ini. N dikali 2N kuadrat, N dikali 3N, N dikali 1 per 6. Dan menghasilkan ini. N dalam kurung 2N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus N per 6. Selanjutnya yaitu mengalihkan N dengan dalam kurung yang ada di sini. Yaitu jadi 2N dikali 2N pangkat 3, N dikali 3N kuadrat, N dikali N. Dan tidak lupa dengan ini ya, penyebutnya, yaitu menghasilkan 2N pangkat 4 plus 3N pangkat 3 plus N kuadrat per 6. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.